Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadlia dengan NIM 2014020066 dari Lokal PBAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transfer dan interferensi pada mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria MPD. Sebelum kita masuk pada materi yang inti, di sini saya akan menjelaskan apa masing-masing makna dari transfer dan interferensi. Yang pertama, apa itu makna transfer? Transfer adalah sebuah istilah umum yang menggambarkan perjalanan performance atau pengetahuan terdahulu ke pembelajaran berikutnya. Dan menurut Brown, transfer adalah suatu proses otomatis yang tidak disadari oleh si pelaku dalam mempergunakan pengalaman belajar dan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk menghasilkan respon yang baru. Transfer dibagi menjadi dua macam, yaitu transfer positif dan transfer negatif. Transfer positif berhubungan dengan dihasilkannya penampilan baru atau tingkah laku, umumnya yang bersifat serupa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tingkah laku baru ini pada umumnya bersifat serupa dengan tingkah laku yang lama atau yang sebelumnya. Berkaitan dengan pengaruh tingkah laku atau bahasa pertama, dalam pemerolehan bahasa kedua, transfer positif ini akan terjadi bila terdapat kesamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua, dan sedangkan transfer negatif adalah yang berhubungan dengan dihasilkannya tingkah laku yang bertentangan dengan tingkah laku yang lama yang bertentangan dengan tingkah laku yang baru, sehingga menimbulkan kesalahan. Tingkah laku yang baru ini pada umumnya sifatnya berbeda dengan tingkah laku yang lama. Dalam bidang bahasa, transfer negatif ini terjadi bila antara kedua bahasa tersebut adanya memiliki perbedaan, dan transfer negatif ini disebut adalah interferensi. Nah, interferensi yang akan dibahas tersendiri dalam bagian berikutnya. Dan menurut Ellis, dalam teorinya, transfer merupakan hipotesis tentang adanya anggapan bahwa tahapan pembelajaran suatu masalah akan mempengaruhi tahapan pembelajaran berikutnya. Berhubungan dengan proses pemerolehan bahasa kedua dan hubungannya dengan pengaruh bahasa pertama. Ellis mengatakan bahwa pengaruh bahasa pertama memang kuat pada taraf-taraf awal pembelajaran bahasa kedua, namun setelah beberapa lama pengaruh bahasa pertama akan hilang dan digantikan sepenuhnya dengan bahasa kedua atau oleh usaha pembelajar sendiri untuk mengisi kekurangan belajarnya dalam bahasa kedua. Proses transfer ini bisa dikaitkan dengan teori belajar behaviorisme. Selama pembelajar belum mendapat stimulus bahasa kedua, selama itu pula ia memegang aktivitas pada saat berbahasa. Pada saat memegang aktivitas saat berbahasa kedua mungkin terjadi jika stimulus tentang bahasa kedua yang serupa dengan bahasa pertama belum pernah diterima oleh pembelajar. Jadi makna di sini adalah bahasa pertama dan bahasa pembelajar sendiri atau individual seorang itu jika memakai bahasa kedua itu telah memahami bahasa kedua tersebut, dan bahasa kedua itu tidak bertentangan dengan bahasa pertama atau sinkron, dan bahasa kedua itu nyambung saat dia melakukan aktivitas dengan mempergunakan bahasa kedua atau bahasa pertama. Jadi makna transfer di sini adalah mencerna atau merespon kembali dari bahasa pertama ke bahasa kedua, dan bagaimana cara seseorang individual itu menerima atau merangsang bahasa kedua tersebut di dalam kinerja
saat dia berpikir kapan digunakan bahasa kedua dan apakah dia tepat menggunakan bahasa kedua dalam keadaan lingkungan atau saat dia beraktivitas. Terus berbahasa kedua adalah proses transferisasi. Transferisasi jika struktur bahasa yang dikuasai oleh pembelajar sebelumnya banyak memiliki persamaan dengan struktur bahasa dan yang diperolehnya. Terjadi semacam pemudahan atau facilitation dalam proses transferisasinya. Transfer bahasa ini mencakup bidang linguistik yang terinci seperti di bawah ini. Yang pertama, sistem bahasa. Di dalam sistem bahasa itu memiliki berbagai macam ya, dan berbagai macam, dan salah satunya atau diantaranya adalah fonologi, sintaksis, morfologi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, subsistem bahasa antara bahasa pertama dan bahasa kedua memiliki posesif atau kata ganti, posesif, kata ganti, kata kerja, dan lain-lainnya. Maksudnya di sini dilengkapi dengan pendukung kata ganti, kata posesif atau kata kerja. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga yakni tentang konstruksi bahasa. Di dalam konstruksi bahasa ini ada pasif, bentuk relatif, bentuk nominal, bentuk kalimat langsung, pengandaian, dan lain-lainnya. Dan terakhir adanya aturan-aturan gramatikal bahasa pertama dan bahasa kedua. Maksud aturan-aturan di sini adalah penempatan subjek, kata sifat, inverse, kalimat tanya, pembentukan frase, dan sebagainya. Untuk memperjelas pembahasan proses transfer yang dalam bagian ini adalah transfer positif. Berikut ini adalah contoh-contoh aspek linguistik yang mengalami proses tersebut. Berkaitan dengan fonologi bahasa, yang telah menguasai bahasa Arab dibanding dengan seorang yang menguasai bahasa Indonesia. Nah, di sini akan lebih mudah untuk mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris. Contohnya bunyi alif dalam bunyi bahasa Inggris sea, salt, splash, atau bunyi tin, ting, talk, atau bunyi de, den, talk. Hal ini disebabkan karena bahasa Arab memiliki ketiga bunyi tersebut, yaitu bunyi shin, bunyi to, dan bunyi zo. Sedangkan bahasa Indonesia tidak memilikinya. Walaupun ada bunyi tersebut dalam bahasa Indonesia, dalam kata masyarakat, syah, syukur. Namun kata tersebut adalah kata serapan. Dalam kenyataannya pun lebih banyak penutur bahasa Indonesia yang mengucapkan kata-kata tersebut dengan bunyi S daripada bunyi shin. Musyawarah, masyarakat, itu dengan menggunakan kata shin, sedangkan kata sa yaitu adalah saran, seandainya, sesuatu, secepatnya. Dan jika menggunakan kata ta itu jarang digunakan dikarenakan dikarenakan di Indonesia lebih banyak menggunakan ta daripada to. Dalam bidang subsistem bahasa, pembahasa pertama bahasa Indonesia akan mengalami kemudahan membentuk frase kata benda yang menggunakan kata bilangan dalam bahasa Inggris karena struktur frase tersebut sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Contohnya, 1 meja menjadi 1 table, 3 tas menjadi 3 bags, dan 10 komputer menjadi 10 computer. Selanjutnya kita masuk pada kedua, yakni tentang teori interferensi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu makna dari teori interferensi? Nah, di sini akan kita bahas, yakni tentang teori ini telah dipergunakan oleh para ahli bahasa untuk bermacam-macam pengertian. Yang pertama, menurut
Menurut Brahim, interferensi yang muncul dari aliran kontrasif analisis yang bersifat psikologis. Dan yang kedua, interferensi yang muncul dari Weinreich dan Haugen yang bersifat sosiolinguistik. Kemudian interferensi intralingual yang dimunculkan oleh Richards. Dan yang keempat, intralanguage yang diusulkan oleh Selinker. Kemudian yang kelima, approximative system for interlanguage yang diusulkan oleh Nemser. Dan yang terakhir, transitional construction yang diusulkan oleh Dulay dan lainnya. Dalam tulisan ini, bentuk interferensi yang nomor 1 yaitu interferensi yang muncul dari aliran analisis kontrastif yang akan dibahas pada materi kali ini, yakni tentang interferensi adalah transfer negatif yang terjadi bila pengetahuan terdahulu mengganggu atau tidak mendukung tugas yang sekarang. Materi yang lalu ditransfer secara tidak tepat atau diasosiasikan secara tidak benar dengan materi yang dipelajari sekarang. Menurut suatu transfer disebut negatif dikarenakan apabila struktur bahasa pertama berbeda dari struktur bahasa kedua, atau target dan pembelajar dalam memproduksi struktur bahasa kedua tersebut memunculkan struktur bahasa pertama dalam ucapan atau tulisan, sehingga kalimat yang muncul memang menggunakan kosakata bahasa kedua namun berstruktur bahasa pertama. Landasan pokoknya ini melandasi dengan adanya interferensi penggunaan bahasa atau penguasaan bahasa pertama pada pembelajaran bahasa kedua atau target ditemukan pada pertama kali dalam proses pembelajaran bahasa asing. Seperti kita asli pribumi Indonesia dan akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita jika mempelajari bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa asing lainnya, nah bahasa asing tersebut dikatakan bahasa kedua dikarenakan bahasa pertama itu adalah bahasa bawaan dari lahir atau bahasa yang diperoleh sejak lahir. Nah, biasanya kan bahasa yang diperoleh sejak lahir itu difaktorkan atau faktornya adanya lingkungan, keluarga. Apa yang diajarkan oleh bahasa ibu atau bahasa yang pertama kita ketahui itu bahasa yang pertama kita kenali seperti ibu, ayah. Dan jika kita mempelajari bahasa Inggris, maka kita akan memperoleh makna baru, yakni tentang father and mother. Kemudian jika kita mempelajari bahasa Arab dan memperoleh bahasa Arab menggunakan ibu dan ayah, yaitu bermakna abun dan ummun. Kemudian contoh teori interferensi ini yang dibahas dalam tulisan ini adalah muncul dari aliran analisis kontrasif. Untuk mengetahui adanya ini dikarenakan membandingkan bahasa pertama dengan bahasa kedua atau target yang harus dilakukan. Perbandingan tersebut terfokus pada pengetahuan pada perbedaan struktur, sistem, subsistem, dan lainnya. Contohnya dalam interferensi ini adanya kesalahan pengucapan dalam kesulitan mengucapkan kata-kata bahasa Inggris seperti shine, flash, think, friendship, dan this, dan lain-lain. Pembelajaran cenderung mengucapkan kata think, see, dan friendship, fresh, dan lain-lain. Pada halnya seharusnya diucapkan ini think, flash, seen, friendship, free, this. Contoh di atas menunjukkan adanya kesalahan dalam bidang fonologi yang disebabkan adanya interferensi yang merupakan akibat dari tidak adanya bunyi-bunyi tersebut dalam bahasa Indonesia. Makna di sini adalah jika kita tidak biasa mengucapkan kalimat bahasa Inggris dengan think, she, so, then, alright. Nah, kebanyakan kan bahasa Inggris itu R-nya tuh tidak agak buyar atau buram-buram, nggak jelas seperti di bahasa Indonesia tuh kayak seperti rusak. R itu jelas gitu. Jadi tapi di dalam bahasa Inggris R-nya itu agak samar-samar diucapkan, dan pada S atau huruf lainnya itu huruf konsonan atau huruf vokal mereka juga sangat sulit diucapkan jika telah dimasukkan dalam kalimat dikarenakan tidak biasanya
masyarakat Indonesia atau orang Indonesia terbiasa dengan mengucapkan bahasa Inggris tersebut. Jika di dalam bahasa Arab, kebiasaan kesalahan kata dalam mengucapkan biasanya pada kalimat so, to, zo, zain. Nah, mereka biasa mengucapkan sin, ta, itu hampir bersamaan. Jadi mereka atau kita sendiri juga sering khilaf dalam mengucapkan makhorijul huruf bahasa Arab dengan benar. Jadi dikatakan interferensi ini dikarenakan adanya kesalahan pengucapan atau transfernya itu negatif dikarenakan adanya kesalahan dalam pengucapan, salah penyebutan dan salah memahami makna tersebut. Jadi berkaitan dengan aturan gramatikal antar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, interferensi dalam pembentukan frase kata benda yang menggunakan kata sifat, kata ganti, dan kata petunjuk. Di dalam kalimat seperti buku saya itu di dalam bahasa Inggris itu adalah book my or book I, dan yang dalam dalam bahasa Inggris yang benar adalah my book. Di dalam bahasa Indonesia buku saya kata benda dulu baru kata pemilikan. Kemudian jika di dalam bahasa Inggris my book kata pemilik my, see, your, you, I. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris my book. Kemudian jika bahasa Arab seperti buku saya, hada kitabun, ini buku. Jika di dalam bahasa Indonesia adalah buku ini. Tidak mungkin kan kita buat kitabun hada. Yang sahih adalah hada kitabun. Selanjutnya jadi dapat kita simpulkan adalah proses transfer dan interferensi akan selalu mengikuti proses pemerolehan bahasa kedua atau bahasa target. Nah, khususnya pada awal-awal masa pemerolehan bahasa atau pembelajaran itu, bahasa pertama lebih banyak mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Dan bahasa pertama itu akan mempengaruhi bagaimana kita memperoleh bahasa kedua itu akan bersangkutan dengan bahasa pertama. Apakah kita tuh nggak asing dengan bahasa kedua? Seperti gini. Jika kita mempelajari bahasa lain itu pasti akan ada kalimat kata-kata yang sama dengan bahasa pertama, minimal abjadnya. Nah, jadi saat kita mengucapkan itu pasti akan ada kesalahan lafal atau hal lainnya. Pengaruh tersebut bisa mendukung atau mempermudah transfer positif atau sebaliknya menghambat dan disebut dengan kesalahan dan menimbulkan kesalahan dan dimaknai dengan interferensi. Jadi untuk mengantisipasi atau meminimalisir kesalahan, disarankan kepada pembelajar ataupun pengajar untuk memilih strategi belajar yang tepat atau strategi pengajaran yang tepat dan efektif, dan pengajar perlu mempertimbangkan keadaan linguistik bahasa pertama pembelajar di samping faktor-faktor penentu yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan jika ada kekhilafan dalam penyampaian lafal kata, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron. Afwan ilal qotai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.